sore hari ini kami ada di sini. Kami rindu Tuhan bicara bagi kami apa yang kami harus lakukan dalam dunia ini. Tolong kami, tuntun kami waktu kami membaca firman-Mu, dan beri kami akal budi pengertian yang baik waktu kami merenungkan firman-Mu. Sehingga di dalamnya kami dimampukan memahami dan melakukannya dalam hidup ini. Tolong hamba-Mu, biarlah dalam tuntunan-Mu, hamba dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan baik dan benar. Roh Tuhan bekerja bagi kami dari awal sampai akhir jalan pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan, saya mohon maaf terlambat. Ada insiden sedikit kebakaran di dekat rumah, di pembangunan rumah di Batu Plat. Jadi belum selesai. Saya orang bakar rumput di atas, dia angin kencang jadi merambat terus sampai di bawah. Sementara pemadam berusaha untuk memadamkan. Semoga rumah yang di depan kami tidak terbakar karena belakangnya hutan lebat. Jadi saya cuci muka nih, maaf, masih ganteng juga. Ya, saya diminta diinformasikan oleh hambanya Mama Lina untuk sore ini bisa berbagi firman Tuhan di tempat ini. Beliau dan rekan-rekan ada di Lembata kalau tidak salah ya, ada pelayanan di Lembata. Baik, mari kita buka firman Tuhan. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah dapat katakan amin. 2, 3. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab dalam menyatakan kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini menarik. Paulus bilang bahwa orang benar akan hidup oleh iman, yang oleh percaya, oleh pengandalanya akan Tuhan. Saudara-saudara, Paulus dengan tegas mengatakan dalam sebuah kerinduan berjumpa dengan jemaat di Roma. Tetapi kerinduan itu dia menuangkan di dalam surat ini, mau menguatkan kepada jemaat di Roma bahwa dia punya keyakinan yang kokoh kepada Injil, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau orang percaya, orang yang ada di Roma mengimani pemberitaan firman itu, percaya kuat kepada firman Allah, maka mereka akan terus diteguhkan. Namun saudara-saudara, bagi saya dan saudara hari ini ketika kita membaca, Paulus bilang begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, atau dengan kata lain bahwa aku mempunyai kepercayaan yang kuat, yang sungguh kepada berita Injil, atau dengan kalimat yang lain, terjemahan yang sederhana yang lain, dia bilang begini, saya tidak malu akan kabar baik itu. Dia punya keyakinan atau dia percaya sungguh-sungguh atau dia tidak malu akan berita Injil itu. Ya, tidak hanya sekedar dia mau menyatakan kepada jemaat di Roma, tapi bagi saya dan saudara hari-hari ini, supaya saya dan saudara tidak malu akan berita Injil itu. Justru kita yang sudah menerima berita Injil itu harus menjadi saksi, harus menjadi pemberita kepada orang lain. Markus pasal 8 ayat yang ke-38, saudara-saudara. Markus pasal 8 ayat 38 bilang begini, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu
apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam berita Injil ini saudara-saudara diingatkan bagi kita untuk kesempatan hidup untuk menyampaikan kabar baik. Kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Paulus pernah bilang kepada jemaat di Roma, di Filipi, saudara-saudara, dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, Paulus bilang begini, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Ya, sekalipun dalam ungkapan terima kasih Paulus kepada jemaat di Filipi, tapi dalam ungkapan terima kasih Paulus mengesankan dengan sebuah pesan kalimat sederhana di sana, bahwa kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan kalau saya dan saudara ada dalam kekuatan firman Allah, tinggal di dalam firman, maka kita dimampukan untuk menghasilkan sesuatu. Maka Yesus pernah mengucapkan kalimat ini dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Kalau saya dan saudara kita percaya tinggal di dalam berita Injil itu, kekuatan Injil itu, kekuatan firman itu memampukan saya dan saudara untuk melakukan sesuatu, atau membahas Alkitab, menghasilkan buah. Tetapi kalau orang yang di luar firman, di luar Kristus, di luar Yesus, Yesus bilang, engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mungkin satu orang bisa baca kok, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin, Pak. Dan itu sebabnya saudara-saudara miliki sebuah keyakinan bahwa dalam Injil itu kekuatan Allah. Kalau dalam Injil itu kekuatan Allah mau mengingatkan kita bahwa kita tidak punya daya apa-apa. Di luar Injil kita tidak punya daya apa-apa. Di luar Injil, di luar firman, di luar Yesus, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau begitu, apa yang kita mau andalkan lagi? Satu-satunya yang mampu menolong kita, yang mampu memberi kita kekuatan dalam melewati hari-hari hidup ini adalah dengan tinggal di dalam firman. Percaya sungguh akan firman itu. Pegang sungguh kebenaran firman. Dia tidak hanya menyelamatkan orang Yahudi, tetapi juga orang. Tidak hanya tinggal di dalam firman itu ada kekuatan, tapi dalam firman itu ada kebenaran Allah. Paulus menegaskan bahwa di luar firman, di luar Yesus tidak ada kebenaran. Dan itu sebabnya saudara-saudara, orang yang di luar firman, orang yang di luar Yesus, sudah pasti dia tidak ada kebenaran. Sekalipun dia orang Kristen, tapi kalau dia tidak hidup di dalam firman, tidak hidup di dalam Yesus, tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Amin, kau? Sekalipun dia bergelar Kristen. Itu sebabnya saya bilang berkali-kali di mana-mana saya bilang, ya, di mana ada Yesus, ya di situ ada kebenaran, karena Yesus adalah kebenaran. Amin. Dia ada di organisasi ini, dia ada di persekutuan Elohim. Persekutuan Elohim itu menjadi persekutuan yang benar, karena sumber kebenaran itu ada. Dia ada di gereja ini, kebenaran itu ada. Jadi kalau orang bilang, di sana Kero soleh bekerja, menyanyi biasa-biasa. Siapa bilang? Mau menyanyi lompat-lompat, baru itu Roh Kudus ada kerja? Tidak juga. Hari ini fenomena ada begitu terjadi mahal di kalangan orang persekutuan doa. Ya, bilang kalau itu persekutuan doa itu tandanya kalau ada Roh Kudus, berarti di situ pas doa atau apa zaman Roh Kudus mereka melompat, mereka jatuh, gemetar, itu baru adanya Roh Kudus. Saya bilang tidak. Dasar Alkitabnya harus jelas. Roh Kudus tidak pernah kasih melompat, kasih apa, goncang-goncang orang, kasih jatuh orang. Yang kasih tokoh-tokoh orang, yang banting-banting orang itu legion, setan. Tapi ya ada banyak yang bilang begini, soalnya bisa begitu Pak. Ya Pak, dia bilang kamu ini sama Pamel ini sana jelas begitu.
Apa yang sudah jelas? Dasar ayatnya ada banyak. Justru Roh Kudus itu masuk pada orang, menguasai orang itu, membuat orang yang tidak tenang menjadi tenang. Amin kok? Amin. Bukan gemetar-gemetar kok, jatuh-jatuh baru. Dia bilang, iya Pak, kan lihat Daud dipenuhi Roh Tuhan, dia memuji Tuhan sampai menari-menari sampai buka baju. Dan saya bilang, kalau begitu, kalau kamu juga dipenuhi Roh Kudus, menari-menari itu harus buka baju. Kalau tidak buka baju berarti itu kamu tidak jelas. Iya toh, karena kalau mau ikut Daud, bukan mana? Daud menari memuji Tuhan. Jangan pakai ayat sembarang kok. Nah ini fenomena yang terjadi kalau di ibadah ya, hamba Tuhan berdoa tumpang tangan kau sedang orang gemetar kau jatuh itu hamba Tuhan tidak ada urapan. Aduh kasihan ya. Di mana ada berita Injil, di mana ada Yesus, di situ ada kebenaran. Amin. Iya. Karena saudara-saudara Habakuk pasal 2 saudara-saudara ayat 4 dia bilang begini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Orang yang makan puji itu selalu lurus dari hati. Tapi kita bilang, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Ya. Kalau Thomas lihat baru percaya, saya dan saudara tidak lihat namun percaya, kita satu tingkat di atas lebih tinggi dari Thomas. Amin. Yesus berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu sesuatu yang luar biasa. Yesus bilang di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mazmur pernah bilang begini saudara, Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah baru kita bisa lakukan perkara-perkara besar, karena Allah menginjak para musuh kita, Allah melawan para musuh kita. Hanya dengan Allah baru bisa. Ya, bertolak dari dasar yang kuat ini, Paulus juga pernah mengungkapkan komitmen keyakinan imannya dalam suratnya pasal 8, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8, saudara-saudara ayat 31 sampai 39, itulah ungkapan keyakinan iman daripada Paulus. Karena bertolak dari dasar ini dia punya keyakinan yang sungguh pada Injil. Sehingga dalam setiap pelayanannya sukar sulit, ya, karam kapal di penjara disesat, tapi dia tetap dengan Tuhan karena dia menikmati kekuatan Tuhan, merasakan kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Sehingga dia bilang kalau Allah di pihak kita siapa yang mau melawan? Saudara, masalah cukup serius yang disampaikan oleh Paulus. Coba saudara satu bantu saya baca ayat yang ke-35 Roma pasal 8. Siapakah itu bakar tadi terlalu panas sampai saya kurang-kurang satu mata dapat isi. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Iya. Penindasan atau kesesakan atau Iya. penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya Iya. atau pedang? Saudara lihat ayat 35. Ini masalah cukup serius. Ya, ini masalah bukan ringan, saudara. Kalau tidak di dalam Tuhan, ya, kita tidak tinggal dalam Tuhan, kekuatan itu kita tidak dapat. Tidak ada satu orang pun bisa bertahan dari setiap masalah itu. Itu masalah cukup sangat serius. Kenapa dong gua lari ke kiri? Dia kalau tersembahyang ya. Saudara-saudara, jadi mana? Tidak ada kekuatan dimanapun yang memampukan kita menghadapi persoalan itu selain kita ada di dalam Tuhan, dan kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk bisa. Amin. Karena posisi kita sekarang, saudara-saudara, setelah kematian Kristus, orang yang percaya pada Dia dan dia hidup di dalam orang itu, maka orang itu dia posisikan orang itu dalam posisi orang yang lebih daripada pemenang. Bukan orang menang, tapi lebih daripada orang yang menang. Ayat 37. Amin kok. Coba baca ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang apa? menang. Yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Yesus. Karena Yesus. Karena kekuatannya. Saya dan saudara menjadikan orang-orang yang lebih dari orang-orang menang. Itu kekuatan yang luar biasa.
tidak bermegang pakai kesempatan hidup ini untuk memuliakan Tuhan, memegahkan Tuhan. Saudara, kekuatan Tuhan begitu luar biasa. Kita akan terus menikmati kalau kita ada dalam dia. Kebenaran itu akan menjadi bagian kita. Sebab itu Paulus bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Tidak ada orang benar di kolom langit ini. Yang ada adalah orang yang dibenarkan. Kalau kita baca pada pasal 5-nya itu, hasil pembenaran. Paulus mulai menjelaskan bahwa kematian Kristus penebusan di kayu salib membenarkan setiap orang yang datang percaya padanya, dan dia tinggal dalam orang itu tadi yang tidak benar jadi benar, karena kebenaran itu ada, dan kebenaran itu membenarkan orang itu. Dan orang benar itu akan hidup oleh iman. Pertanyaan sederhana, iman seperti apa? Iman yang bagaimana? Amin. Itu butuh. Saya berpikir begini, sudah jadi orang benar, tapi orang benar akan hidup oleh iman, oleh percayaan. Nah itu iman yang model mana? Kepercayaan seperti apa? Kalau hari ini kita tanya kepada orang di pinggir jalan, orang mabuk, kau percaya Yesus? Dia akan bilang, saya percaya. Iya, Iblis pun percaya bahwa Yesus itu. Iblis percaya dan gemetar. Kita nih kadang tidak percaya juga, tidak gemetar. Apa bedanya? Ya. Kalau kita orang persekutuan doa, kalau tanya orang percaya Yesus, percaya tuh. Ya. Tapi orang mabuk pun, orang di Paklaru pun kalau tanya percaya Yesus, dia bilang kami percaya. Tapi yang membedakan adalah dalam perilaku hidup. Ya toh? Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, nanti orang tidak. Nah, itu yang membedakan. Jadi yang dimaksud percaya di situ adalah mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, seperti apa? Penulis Ibrani pernah menerangkan itu dan mencatat tentang saksi-saksi iman dalam Ibrani pasal 11. Dimulai ayat 1 dia bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Jadi dia dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Itu iman. Jadi bicara soal iman, orang yang beriman, orang hidup adalah iman. Orang yang hidup punya dasar yang kuat pada firman, dan dia membuktikan kebenaran itu, buktikan firman itu dalam hidup. Membuktikan itu, menyatakan pada dunia dia tidak malu akan berita Injil. Harus buktikan. Waktu saya Bapak Guru kasih turun tanah kafol, Bapak Guru sudah di lokasi sendiri. Saya juga pusing, ini mati, ini sekitar 10 red, ini berat ini hampir 6 atau 7, sekitar masuk begitu. Saya itu kasar 10, karena kalau tunggu dia turun pasti mesti tambah. Habis Bapak Guru turun, saya berangkat pelayanan di Sontiko. Berkat yang ada, pas hari Minggu harus kebaktian dong, ada lelang ulu hasil, jadi karena juga ada pembangunan gereja. Ini kami sementara jalan dana untuk bantu mereka dalam pembangunan gereja. Jadi uang di saya itu ada sekitar 200 lebih, sampai 250 juga lah, sudah pecahkan persembahan beberapa kali kebaktian. Jadi tergerak di hati saya bilang ambil yang ada padamu itu, ambil. Saya berpikir Tuhan, ini cuma 50 meter mau pesan kalau putih leko gas turun. Ini agak repot juga ini. Tetapi dia semakin mendesak dari dalam, ambil. Saya tidak tahan, saya menyaut. Akhirnya saya ambil itu hasil dari jemaat. Jadi kurang lebih ada sekitar 220 kok, berapa kali 200 lebih lah. Tidak ada lagi di dompet. Saya bilang aduh Tuhan. Tapi sudah, ulangnya sukacita dalam pelayanan sampai sore, malam gelap. Besoknya mau istri cerita, ayah fondasi surata sekitar hampir 7 red. Itu di luar dari Bapak Guru Kastur. Karena Bapak Guru Kastur itu di depan saja. Di depung
Itu saya full juga karena full di depan supaya auto naik. Nah, itu Tuhan. Saya berpikir, baru saya membayangkan saudara dengan bagian ini, orang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana saat kita mempercayai Dia sungguh-sungguh, menaruh sungguh-sungguh kepada Dia, bahkan kita relakan apa yang ada pada kita untuk pekerjaan Tuhan, melakukan hal baik itu Tuhan dimuliakan, Dia Allah perhitungkan. Jadi saya waktu baca dalam catatan Ibrani, saudara-saudara, ternyata ya orang benar akan hidup oleh percaya. Tidak semudah membalik telapak tangan, tapi butuh proses. Kurang lebih ada 9 nama yang ditulis oleh penulis Ibrani, tapi kita tidak akan baca semua. Kita baca 2 orang tokoh saja kita belajar. Yang pertama Henok pada ayat yang ke-5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Iya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Sebelum Henok terangkat, Henok mendapat kesaksian berkenan di hadapan Allah. Apa yang membuat Henok berkenan di hadapan Allah, saudara-saudara? Ternyata membuktikan bahwa dia menjaga hubungan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan seumur hidupnya. Dalam Kejadian pasal 5, kalau saudara baca mulai ayat 21 sampai 24, jelas di sana bilang Henok bergaul dengan Allah seumur hidupnya. Kalau tidak salah pada ayat 23 itu menerangkan usia Henok pada waktu itu kurang lebih 365 tahun. Henok hidup bergaul dengan Allah. Jadi saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Iman model mana? Iman yang seperti Henok tunjukkan, yaitu dia membuktikan bahwa dia percaya Allah. Dengan apa? Menjaga hubungannya dengan Tuhan. Amin, Pak. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ini ada saudara saya Pak Mias Kasih. Dalam keterbatasannya berumah tangga, tinggal di Kupang, anak 2 orang tinggal di kota Kupang, tapi Tuhan pelihara sampai hari ini toh. Ya walaupun saya dan dia sama tinggal di orang rumah, tapi Tuhan masih kasih kita pelihara. Kalau saya mah normal, mau wajar, orang bilang ya engkau bisa ini, mau kalau dia kan saya bisa ojek, saya bisa berjual ikan, masih banyak karena saya normal, tapi beliau kan terbatas. Dia hidup dengan iman, dengan apa yang Tuhan kasih kemampuan baginya, dia menjalankan itu. Saya beberapa waktu, ya saudara-saudara, kami juga sementara membangun, jadi kami juga butuh anggaran, butuh dana. Tapi Tuhan memperhadapkan kadang-kadang dengan sesuatu yang di luar pikiran kita, kira-kira ke mana. Lu kalau sudah bilang membangun hubungan dengan Tuhan, itu berarti bahwa kalau engkau bilang engkau cinta Tuhan, engkau juga cinta sesama. Orang datang miring leher, Bapak anak mau bayar regis bisa bantu. Soalnya Tuhan betul. Mau bantu, pikir ini mau beli semen, songkok, beli sebisin, bolong, ada hitung berat yang kali bagi nih. Kasih. Neo, Pigi dan Neo, itu dia. Coba warna hijau dong baik. Apa ini warna merah nih? Lebih dari 2 lembar ini begini. Hampir mendekati 10 sak itu semen itu kalau beli. Sudah bisa membayangkan kalau semen 10 sak itu lembar berapa? Tapi Tuhan baik. Ada seberkat Tuhan yang Tuhan beri untuk tutup itu, supaya saya jangan sakit hati. Bapak Mias dulu setengah tembok, dong tugas kasih naik tembok batu penuh. Sekalipun bukan di rumah, tapi dia tinggal di rumah batu. Kok Bapak Mias ya? Batu penuh ya Bapak ya? Walaupun orang rumah, tapi Bapak tinggal di rumah batu. Saya berdoa supaya Tuhan siapkan juga biar kecil-kecil, tapi Bapak Mias tidur tenang di dalam ya. Saya ketemu beberapa orang teman-teman pelayanan yang seperti Bapak Mias. Saya juga dalam tidak, tapi desakan hati bilang bantu.
Ada satu teman yang sementara juga seperti Bapak Mias membangun di Cali. Memang kita tidak bisa kasih yang terlalu seperti orang yang punya berkelebihan. Tapi semampu apa kita bisa tolong, kita tolong saja. Karena kita lihat di tokoh yang kedua itu bicara itu. Ayat 31 di tokoh yang kedua. Jadi orang benar akan hidup oleh iman seperti apa? Iman yang ditunjukkan oleh Henokh, bergaul dengan Tuhan. Nah kalau begitu sudah bergaul dengan Tuhan, cukup tidak belajar dari tokoh yang kedua. Ayat 31 silakan. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Sudah lihat, garis bawahi dengan kalimat itu dengan baik. Dua pengintai itu bukan keluarga Rahab, bukan saudara kerap Rahab. Rahab tidak kenal mereka. Tapi Alkitab bilang Rahab menampung mereka. Rahab mengurus mereka, menerima mereka dengan baik. Bahkan Rahab menaruhkan nyawanya, taruhkan pribadinya, nyawanya, hanya demi mempertahankan dua orang itu. Waktu raja negeri itu memerintahkan orang-orangnya untuk pergi ke rumah si Rahab untuk menangkap kedua pengintai itu, Rahab bela mati-matian. Apa yang kita belajar dari Rahab? Orang boleh melihat dia perempuan berdosa, orang boleh lihat dia manusia berdosa, tetapi dia di mata dunia tidak laku, tapi masih bisa melakukan hal baik. Amin. Dia yang di luar jalur, dia yang bukan orang pilihan Allah, dia bukan Israel, tapi dia masih bisa melakukan hal baik. Yang kita belajar juga menjaga hubungan dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Kita juga dituntut untuk mengerjakan hal baik, pekerjaan baik. Sebab apa saudara-saudara yang diberkati? Sebab Allah buat kita itu tidak untuk duduk diam dan untuk menikmati sendiri, tapi untuk berbagi dengan orang lain. Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan di sana, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi Allah buat kita sebenarnya melakukan perancangan itu, pekerjaan baik itu. Rahab perempuan berdosa, Alkitab bilang dia perempuan sundal, tapi dia melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan itu diperhitungkan Allah, sehingga pada Yosua pasal 6 ayat 23 menjelaskan bahwa waktu Allah mau menghukum negeri itu, Allah memberi pesan kepada Yosua, kasih keluar itu orang. Maka Yosua perintahkan dua pengintai itu kembali kepada Yeriko dan kasih keluar itu dua orang. Kasih keluar, ditangkap dan bawa keluar itu si Rahab. Ternyata bukan Rahab saja, dia pun bapak, dia pun mama, dia pun saudara-saudara, bahkan kaum sebangsa. Keluarga besarnya. Coba baca perhatikan itu ayat Yosua 6 ayat 23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tapi apakah karya Allah cukup sampai di situ bagi si Rahab dan keluarga? Hanya sebatas tinggal di luar perkemahan Israel? Ternyata tidak. Allah punya rencana berkelanjutan bagi si Rahab. Allah mempertemukan Rahab dengan Salmon, orang Yahudi itu, orang Israel itu. Memindahkan Rahab yang di luar perkemahan masuk dalam perkemahan Israel, karena berhubungan dengan siapa? Dengan Salmon. Menikah, punya anak yang namanya Boaz. Matius pasal 1 ayat 5. Dan Rahab itu namanya tercatat dalam silsilah kelahiran Kristus Yesus Tuhan. Artinya Tuhan pisahkan, pindahkan dia dari luar perkemahan Israel datang pada perkemahan Israel. Dari yang tidak dapat terjadi keselamatan, dia dapat jaminan keselamatan. Bertolak dari apa? Menyambut dua pengintai itu dengan baik. Tidak hanya menyambut saja, yang pasti dia mengurus dua pengintai itu. Dia merawat mereka, dan mungkin kasih makan, kasih minum. Dia bahkan Alkitab bilang dalam Yosua pasal 2, kalau saudara baca terus, dia bela mati-matian. Saya selalu di Yosua pasal 6, karena nanti kalau kau pas Yosua pasal 2 panjang. Tapi saudara pulanglah baca di Yosua pasal 2 itu, Quran akan menemukan bagaimana Rahab bela mati-matian si dua pengintai itu.
Allah perhitungkan itu. Saudara yang diberkati, ternyata hal baik sekecil apapun yang kita kerjakan untuk orang, sekalipun dia bukan keluarga kita, dia orang yang mungkin kita tidak kenal, tapi dengar, setiap kali perbuatan baik kita itu Allah perhitungkan. Memang perbuatan baik bukan untuk selamat, tapi ingat, perbuatan baik wajib harus dilakukan oleh orang percaya sebagai tanda terima kasih dia kepada Tuhan. Kalau kita bilang kita berhubungan dengan Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, lantas tidak berbuat baik, kita orang yang tidak tahu diri. Kan begitu, omong kasar. Berarti kita menipu diri kita sendiri kalau kita bilang tinggal dalam Tuhan. Dan orang yang di dalam Tuhan pasti dia memperhatikan sesamanya. Amin kok. Saudara perhatikan 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Silakan yang dapat, silakan baca. Itu soal iman yang mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dia lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang apa? Lahir daripada. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Amin. Jadi kalau kita bilang tinggal di dalam Tuhan tapi kita tidak mengasihi sesama, waduh, tidak bisa. Ayat 3 bilang, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah itu tidak berat. Kalau kita mengasihi Allah, melakukan perintah, salah perintahnya adalah mengasihi. Ya, saudara-saudara. Jadi iman yang bagaimana? Kita sudah ada di dalam Tuhan, tapi kita juga diberi kesempatan terus, dituntut untuk terus mengenal Tuhan dengan baik. Proses mengenal Tuhan dengan baik itu perlu. Sehingga saudara-saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang seperti apa? Iman yang dicandukan oleh para tokoh-tokoh iman. Membangun hubungan dengan Tuhan, mengerjakan dengan setia, tidak ada berbantah-bantah. Kalau saudara lihat Nuh, Tuhan Allah kasih perintah kerja, dia kerja dengan baik. Ketika Abraham dipanggil keluar, dia jalan dalam pengharapan, dalam iman. Kalau belum tahu apa tujuan dia mentaati saja, itu banyak hal. Kalau kau kupas terlalu panjang nantinya. Tapi itu dua, saya bilang membangun hubungan. Dan kalau sudah membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik, maka so pasti dalam tindakan nyata dalam hidup hari-hari pun kita hidup dalam bermasyarakat, hidup bertetangga, maka kita juga bisa harus melakukan itu, menyerahkan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Belajar dari si Rahab. Nah, saudara-saudara, tetapi iman itu yang ditunjukkan adalah iman yang berkualitas, iman yang berbobot. Maka itu dalam pandangan Petrus dia bilang begini. Kita perhatikan 2 Petrus pasal 1. Pandangan Petrus dia bilang supaya soal panggilan dan pilihanmu menjadi nyata bagi Tuhan, maka perhatikan ini dengan baik-baik. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Silakan. Ya, itu panggilan dan pilihan Allah kepada saya dan saudara. Ya, kita dipilih, dipercayakan ini. Ya, iman kita itu kalau kita dapat percaya kepada Dia tidak stop, tetapi butuh isi dalam imanmu beberapa hal-hal yang disampaikan oleh Petrus. Silakan kalau sudah dapat 5 sampai 8. 1 Petrus 1 ayat 2 Petrus ayat 5 ayat 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kebajikan, ya, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kenapa harus ada komposisi-komposisi itu dalam iman? Supaya saya dan saudara dimampukan untuk dapat mengenal Kristus dengan baik. Karena tanpa pengenalan dengan Kristus dengan baik, maka kita tidak akan kuat berdiri dalam menghadapi hawa nafsu dunia yang membinasakan ini.
hanya dengan pengenalan yang benar akan Tuhan, maka saya dan saudara dimampukan untuk dapat melewati hari-hari hidup ini. Tapi kalau tidak ada komposisi itu dalam iman, ayat 9 menyatakan dengan jelas, kamu akan menjadi buta dan kecil. Banyak orang mengatakan dia punya iman, banyak orang berkata dia percaya, tapi kalau kepercayaannya itu, imannya itu tidak ada komposisi dalam menurut pandangan Petrus, dia akan menjadi buta dan kecil. Dia lupa bahwa Yesus telah mati menggantikan dosa. Sehingga lihat saja, kalau orang lihat orang Kristen hidup menurut gembung mau, soalnya pergi gereja, orang hari Minggu pergi gereja, koko Alkitab dan koko ayam di Bataji, itu kan buta dan kecil. Dia lupa bahwa dia berdosa Tuhan Allah sudah tanggung. Betul kesan. Orang di persekutuan doa dong olok, orang menyanyi di persekutuan dong olok. Yang olok itu siapa? Orang Kristen sendiri. Ini Bapak Guru menjaga kaki Tuhan. Itu rumah Tuhan Allah suruh petunjuk Tuhan suruh bangun. Jadi saya berani bangun. Karena bilang ada api Tuhan di situ. Saya berani saja. Berdasarkan apa kata Tuhan? Saya bilang, ini Tuhan atur itu. Tuhan, memang tantangan juga. 1 minggu ini, 2 minggu kami istirahat. Kalau minggu pertama kemarin punya siap menikah masal di BTN KSR. Habis nikah masal, lihat siap Senin hari mau kerja, dia barang Senin enak karena pengen tembang jadi barang. Dia pusing enaknya sampai hari Jumat kemarin mau bekerja, pokoknya dia terputar. Dia bilang hari Senin, saya bilang ingat, itu bukan saya ke rumah, itu Tuhan Allah ke rumah. Dan semua berkat yang datang untuk kami beli semen, itu Tuhan Allah yang kirim. Dan Tuhan Allah pendoi. Jadi kalau kamu kerja main-main Tuhan Allah pembarang, kamu akan berurusan dengan Tuhan Allah. Bukan urusan dengan saya. Kamu kakak ipar. Kamu tetap ingat, itu berkat Tuhan Allah pun. Bermain mulai putar dengan Tuhan Allah putar kamu. Saya ke prinsip begitu. Saya nek pasti. Asli. Tapi Tuhan Allah mengatur segala sesuatu. Pintu sekian, kosen jendela sekian, saya mikir Tuhan 1 kosen 300 lebih. Waduh, kosen pintu 5, aduh Tuhan ini berapa? Kolom jendela. Baru dengan kosen kolom daun jendela dan daun pintu. Saya pikir testa, aduh Tuhan, kolom bayar bank. Karena memulai itu fondasi baru, motor sekolah di bank. Itu dapat dipinjam itu. Nah, aku mau pirau di mana? Terus tiap bulan 900 bayar bank. 2 tahun stay. PKI. 25 juta memulai tembak ini pekerjaan. Dari tahun lalu itu pinjaman. Pertengahan tahun kemarin. Anda bisa bayangkan. Dengan kondisi yang model begini hari-hari ini. Aduh, kok urus tahu batu dong nice, dengan pasir dong. Pikiran barat. Ini bolong kali paling lubang WC. Orang yang siap gali, tunggu sampai hari ini dia tidak datang. Neo, kita berjanji dari Tuhan Allah, bukan janji dari saya. Saya bilang berapa nih kakak? Hanya 1 meter saya. Soalnya bapak ini beta pembagian. Memang lubang untuk dia punya keresapan itu mesti gali 1 meter. Bapak urus lihat dia punya fondasinya, lihat ya. Bisa banyak dia pun samping. Jadi, tapi saudaraku yang diberkati, saya belajar, saya berpikir, saya bilang, oh iya, kalau Tuhan kasih begini, saya dituntut untuk belajar untuk beriman. Saudara bayangkan, Tuhan kirim berkat. Kosen pintu jendela hari ini siap untuk berdiri. Sudah pasang semua siap. Tinggal naik batu di bagian belakang sudah naik ini kok. Bagian 6. Pelan-pelan kita ini. Yang basic ikat hanya dapat 6. Orang lihat orang kirim apa? Itu mau berapa? Kok ini tanah berapa kok? Saya lihat itu basic sekian. Telepon toko kirim basic. Sudah basic kirim semen. Jadi siap tongkat ini tiang semua
besi sisa untuk celof atas. Tuhan terlalu baik. Ada anak Tuhan telepon saya bilang, "Bapak, itu rumah ukuran berapa?" Ukuran 610. "Berapa ayat? 1 ayat." "Oh iya. Tanya tukang itu butuh kayu berapa banyak untuk kamu?" Saya tanya, bilang sekitar 1 kubik. "Oh iya saya bilang, iya. 1 liter Bapak, tanya tukang itu saya butuh berapa?" Saya kan tidak tahu itu ini barang dong. Tapi itu Tuhan buat. Ini barang kan orang tanya kita jawab tahu. Tapi kan realisasinya kan belum. Tapi saya percaya dengan bagian ini. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan saya akan melihat, kalau Tuhan yang suruh, maka Tuhan akan menyelesaikan, membantu saya untuk menyelesaikan. Saya terlalu percaya. Orang dong boleh cibir bibir, orang lebih mana dia mau bisa. Saya bilang, kalau Tuhan yang suruh, kita terlalu percaya. Bismillah Tuhan suruh membangun, Tuhan urus. Bayar barang, Tuhan kasih cukup bayar barang. Saat butuh semen, ada semen. Saya pusing minta kabur, otomatis. Saya pusing Tuhan Allah ini. Saya pergi lihat tuh ada kerja-kerjaan. Jadi Tuhan tolong untuk otot baik juga. Dia bisa bantu saya. Otot sehat memang. Antar. Saya bilang sesuatu yang luar biasa. Ya. Orang Tuhan utus banyak datang mendoakan saya di lokasi. Dia bilang, "Bapak atau buntu doa." Saya bilang, doamu itu adalah material yang turun dari surga untuk kamu. Semakin banyak doamu, semakin banyak material yang Tuhan kirim untuk kamu. Dan itu saya melihat Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mengangkat bagian ini. Tambahkanlah sungguh-sungguh kepada iman, kebajikan, moral, perilaku yang baik. Kepada kebajikanmu itu pengetahuan. Butuh belajar. Kepada pengetahuanmu, isi pengetahuan itu dengan apa? Penguasaan diri. Pintar, maka kalau ada penguasaan diri, nanti repot. Menganggap orang lain itu senada arti apa. Hari ini kan banyak di YouTube kan kita lihat para teolog saling baku serang, ya, saling baku kasih jatuh, saling membenarkan diri. Kan menurut apa? Penguasaan diri tidak apa. Sudah punya penguasaan diri tapi tidak cukup, ditambahkan kepada penguasaan diri itu ketekunan. Ternyata kalau penguasaan diri itu tidak dijalankan dengan baik, dengan tekun, gugur. Karena itu hanya bisa dipakai hanya saat di tempat-tempat ibadah seperti ini. Kalau tidak ada ketekunan, maka dia hanya berlaku di sini. Keluar, itu kan kita berhadapan dengan banyak. Apalagi kita yang di kendaraan, kerja di jalan raya. Waduh, orang belok-belok tanpa pakai sen. Dong sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Oh itu kadang-kadang kita kendara bukan naik tapi melompat. Apalagi yang bodoh panas ke sekarang begini. Ya, pamias tidak apa-apa, tidak lihat. Tapi pamias berapa kali dengan saya sempat marah orang dalam perjalanan. Tahu biasa? Ini orang lari laris. Selama kita ini saya pakai pikir pamias. Ini dia saksi ada. Saya tidak tipu ini ada pamias. Ini pamias dia menilai saya ini pasti dalam hati ini hamba Tuhan apa pun marah-marah orang. Tapi memang karena lari. Kalau saya kasih ke pamias mati saya masuk penjara. Iya betul. Saya masuk penjara nanti. Maka saya harus jaga kalau numpang dia, saya harus jaga baik-baik. Kita pelan-pelan, orang tidak pelan-pelan. Kita sini orang tidak sini kita, orang nggak naik. Apalagi jalan pinai mata, jalan potong yang sempit amat ada itu. Wih, susempit madam lari amat ini. Sebegitu lebar polisi tidur le, sebegitu lebar udah buru-buru mau melamun le. Saya bilang, kok pelan-pelan sana kenapa? Kan kalau kita sini mereka sampai yang pertama kita yang jatuh dalam jurang sebelah kiri. Jadi memang penguasaan diri itu harus tambahkan dengan ketekunan. Kalau soalnya bahaya. Stop hanya di sini, di luar belum bisa. Pakai ketekun melakukan. Nah ketekunan stop tidak.
tambahkan kepada ketekunanmu itu kesalehan. Sebab bertekun sebagus kalau tidak ada kesalehan di dalamnya, maka ketekunanmu akan menjadi sesuatu yang salah. Kenapa? Orang boleh keliling-keliling persekutuan dan rajin melayani, tapi kalau motivasinya salah, motivasinya benar itu kalau dia punya ada kesalehan. Nah, dasar hidup orang saleh itu motivasi yang benar. Matius 5 ayat 6. Berbagilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Ketekunan itu harus punya dasar ini. Isi rasa rindu dengan Tuhan. Sebab kalau tidak punya rasa rindu dengan Tuhan, ketekunanmu akan menjadi sia-sia. Engkau tidak akan bertahan ketekunanmu. Ketekunan itu harus punya dasar yang benar, rasa rindu dengan Tuhan. Engkau bertekun berdoa karena engkau rindu dengan Tuhan. Engkau bertekun dalam persekutuan doa karena engkau memang rindu dengan Tuhan. Maka ketekunanmu akan membuahkan hasil. Jadi saudara-saudara, kesalehan dan kepada kesalehan dibilang kasih. Punya dasar yang betul, punya motivasi yang betul. Tapi ingat, jangan lupa, kasih harus ada di dalam, supaya kita jangan makan puji ketika kita bisa melakukan sesuatu. Kita buat sesuatu, jangan makan puji, tapi itu berdasarkan kasih. Kasih kepada saudara-saudara itu bicara soal kasih dimulai dari dalam. Baru kasih dari dalam, dia kasih kepada semua orang, itu bicara keluar. Kalau itu ada pada kita dengan berlimpah-limpah, kita bilang engkau akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus Tuhan. Saudara-saudara, orang benar akan hidup oleh iman, oleh percaya. Kalau orang yang percaya, orang yang hidup karena iman, orang yang hidup karena Tuhan, maka dia akan tahu melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia sadari bahwa hidup ini karena Tuhan. Saya kuat karena Tuhan, saya bisa melayani karena Tuhan, saya bisa menolong karena Tuhan. Maka itu tidak ada alasan untuk kita berbangga. Sombong. Pada hari ini kalau orang sombong, kita bilang tadi Habakuk, hati seluruh. Banyak orang melayani, tapi supaya orang puji, nah itu hati seluruh. Melayani pakai lihat-lihat. Saya kemarin diundang di salah satu tempat. Ya, saya bukan soal melayani, cari absolut. Tapi Tuhan menyediakan. Ketika mereka bilang Bapak atau jamaah rasul, terima kasih sudah melayani katong, tapi katong saya punya Bapak. Saya bilang doamu menyertai saya pulang. Apa yang terjadi saudara-saudara? Berkat saya tugas selesai menyampaikan firman. Saya tidak pakai tunggu satu tahun. Tapi sudah tahu Alkitab tidak pernah bohong. Melayani Tuhan, makan dari Tuhan. Beritakan Injil, makan dari Injil. Bicara tentang Yesus, makan dari Dia. Bagaimana caranya dia kasih makan? Tidak usah terlalu pikir, Dia pasti kasih makan. Pulang. Beberapa kali, 2 kali berturut-turut. Itu kali yang berikut saya pergi kunjungi satu persekutuan doa, hanya kunjungi saja, ikut ibadah, pulang ibadah beberapa hari pun kemarin. Penjaga Kidian bilang, Bapak, terima kasih Bapak sekunjung kami. Kami ada dengar Bapak dan begini, kami hanya berdoa. Ini doamu menyertai. Tapi waktu saya naik motor dia coba tangan yang saya dengar, Bapak beli batu 1-2 potong sana. Saya bilang terima kasih banyak. Saya pulang sampai di rumah Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa bersama istri dan anak-anak, mengucap syukur buat berkat Tuhan. Begitu buka saudara 1 juta. Saya duduk dan menangis bersama istri. Saya bilang inilah Tuhan kita. Ketika kita berlari menabur dalam ketulusan, dalam kasih, Dia Allah yang tahu memberkati kita. Maka itu saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Orang benar akan hidup oleh percaya, oleh keyakinan. Sehingga pada ayat 6 dalam Ibrani pasal 11 bertolak dari pas ayat 5 itu. Ayat 6-nya Ibrani 11.
Ini terakhir. Silakan yang dapat. Silakan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin kok. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Tanpa penyerahan diri tidak berkenan kepada Allah. Tanpa bergaul karena dengan Tuhan tidak berkenan kepada Allah. Tanpa mengerjakan perintah Tuhan tidak akan berkenan kepada Allah. Amin. Dan kalau kita kembali kepada Allah, maka harus percaya bahwa Dia ada. Kalau kita percaya bahwa Dia ada di tengah hidup kita dalam kehidupan pergumulan kita, apa yang menjadi pergumulan kita? Dia tahu dan pasti Dia menyelesaikan. Karena Dia ada bersama kita. Siapa lawan kita? Kata Paulus, tidak. Dan kita harus percaya bahwa ketika Dia ada, Dia memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pertanyaan sederhana, sungguh-sungguh atau tidak? Kalau saudara datang sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan, maka pasti dapat upah. Melayani Tuhan sungguh-sungguh karena Tuhan, kau akan dapat upah. Memuji sungguh-sungguh karena untuk Tuhan, kau akan dapat upah. Memusik sungguh-sungguh untuk Tuhan, kau akan dapat upah. Berdoa sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan untuk orang lain, kamu dapat upah. Dengan hadir dalam persekutuan doa, dengan sungguh-sungguh hadirmu untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, pasti dapat upah. Amin. Karena ayat bilang begitu. Dia akan memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan selalu